disciples, transforming lives. Sukacita bisa kembali melayani di GMS Bogor. Dan bagi Anda yang mengikuti secara online, dimanapun Anda berada, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan malam hari ini atau di kapanpun Anda melihat siaran ini, saya percaya kuasa Tuhan juga nyata karena Roh Kudus tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Malam hari ini saya memberikan judul Healing is Here. Kesembuhan ada di sini. Saudara, Tuhan kita itu memperkenalkan dirinya. Di dalam perjanjian baru dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah kasih. Apa maksudnya? Berarti kalau dia memperkenalkan dirinya, aku adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Tuhan itu bukan hanya bisa melakukan sesuatu pekerjaan kasih, Tuhan bukan hanya bisa mengasihi, tapi kasih itu adalah sifat atau karakternya. Bukan sesuatu yang dia bisa kerjakan, yaitu mengasihi. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu penyembuh, itu bukan sekedar Tuhan itu bisa atau mampu menyembuhkan. Tapi kesembuhan itulah sifat atau karakter atau nature-nya. Itu sebabnya tadi ada lagu, Kaulah Tuhan penyembuhku. Itu lebih jauh dari sekedar Tuhan itu bisa menyembuhkan, tapi Tuhan kita adalah penyembuh. Kita buka sama-sama dalam Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15, kita baca ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Katakan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba atau menguji mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Sampai di sini saudara. Saudara, ini adalah ayat pertama kali di mana Tuhan itu menyebut dirinya sebagai Ani YHWH Rafa. Atau lebih gampang disebut karena YHWH itu susah di spell, kita bisa menyebutnya dia adalah Jehovah Rafa. Ini adalah ayat pertama kali dia reveal, akulah, namaku adalah Jehovah Rafa. Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Kata Rafa di sini artinya memulihkan, memperbaiki, menyembuhkan, dan mengembalikannya menjadi utuh atau mengembalikannya menjadi seperti semula. Kenapa Tuhan itu menyebut akulah penyembuh, bukan aku bisa menyembuhkan? Karena itulah nature atau sifat daripada Tuhan kita. Katakan amin. Kalau Tuhan itu mampu menyembuhkan, maka kesembuhan itu bisa jadi Tuhan itu bisa berkehendak atau Tuhan bisa tidak berkehendak. Tergantung daripada moodnya Tuhan kalau mau menyembuhkan. Aku bisa menyembuhkan, tapi aku belum tentu mau menyembuhkan.
Tapi kalau dia mendatangi kita dengan memperkenalkan namanya, akulah sang penyembuh, akulah Yehova Rafa, saudara, berarti kesembuhan itu tidak tergantung daripada moodnya Tuhan, kesembuhan juga tidak tergantung daripada situasi atau kondisi, kesembuhan itu adalah nature yang keluar dari dalam dirinya, katakan amin. Sama seperti kalau kita percaya Allah adalah kasih, saudara, tentu Allah nggak bisa, saudara, nggak bisa menabrak karakternya atau nature-nya sendiri. Dia nggak bisa, saudara, melakukan sesuatu yang bertabrakan karena dia itu, katakanlah dia itu kudus. Berarti dia nggak bisa melakukan sesuatu yang tidak kudus karena itu bertentangan dengan nature-nya. Bukan hanya dia nggak bisa, dia nggak mau melakukannya. Saudara, kalau dia adalah penyembuh, saudara, hari ini kita bisa punya iman menghampirinya di dalam keadaan kita. Apapun yang rusak bisa diperbaiki, apapun yang sakit bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Katakan amin, sebab dia memperkenalkan dirinya sebagai Yehova Rafa. Dalam konteks ayat yang kita baca, paling tidak ada 3 masalah yang hari ini kita bisa reveal. Yang kita bisa tarik. Masalah pertama, saudara, mereka itu baru saja melewati laut Teberau dengan cara yang ajaib, di mana Musa itu membelah laut. Lalu mereka menyeberanginya, sehingga pasukan daripada Mesir atau Firaun yang mengejar mereka, saudara, mereka terkubur hidup-hidup di dalam lautan itu. Kalau Anda baca di ayat itu, di ayat 1 sampai 21, di situ orang Israel memuji-muji, mereka menyanyi-nyanyi, mereka membesarkan Tuhan dan mereka bersyukur atas kejadian yang begitu ajaib. Tetapi setelah itu mereka masuk di padang gurun, lalu apa yang terjadi selama 3 hari? Mereka berjalan di padang gurun, mereka tidak mendapat air, kata Alkitab. Berarti kondisi mereka itu mengalami dehidrasi. Coba bayangkan Anda berjalan 3 hari, berjalan loh, bukan tidur-tiduran. Di padang gurun di mana siang itu terik, saudara, malam mereka itu kehausan, mereka tidak mendapatkan air, lalu kembali siang, kembali pagi siang mereka berjalan lagi, malam tidak mendapatkan air, sampai 3 hari berturut-turut. Bapak Ibu, batas manusia bisa hidup, saudara, tanpa air itu 3 hari. Saudara, makanya kalau Anda mau puasa, jenis puasa yang tidak minum, tidak makan, itu seperti kayak puasanya Esther, itu jangan lebih dari 3 hari. Itu pun harus saudara lihat kondisi. Karena apa? Karena kalau manusia nggak ada cairan, organ tubuhnya akan gagal, organ tubuhnya akan rusak. Dan apalagi kalau dehidrasi, saudara, akan muncul gejala-gejala di mana Anda akan lemas, di mana Anda akan pingsan, saudara. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam tidak dikatakan Yesus itu tidak minum. Yesus itu orang bisa tidak makan itu bisa bertahan sampai berhari-hari, maksimal bisa 40 hari. Tapi tetap dia minum. Asalkan dia minum, dia bisa bertahan hidup. Tapi kalau tidak minum, apalagi seperti orang-orang Israel pada waktu itu, mereka itu berjalan. Mereka itu melakukan aktivitas. Saudara, selama 3 hari, mereka pasti pada waktu itu banyak yang lemah. Khususnya apalagi kalau ada orang-orang tua dan anak-anak kecil. Saudara, bisa jadi kalau mereka itu ada dalam kondisi yang kurang sehat. Atau sehat pun kalau tidak minum 3 hari dengan aktivitas seperti itu, mereka pasti lemas. Pasti mereka mengalami dehidrasi. Lalu apa yang terjadi? Sampailah mereka di tempat yang bernama Mara. Lalu di Mara itu, saudara, mereka karena mereka haus ya, lihat air itu mereka pasti langsung dicedok, langsung diminum, tapi rasanya pahit. Bapak Ibu,
apa yang terjadi? Saudara, ternyata air itu entahkah bercampur dengan kandungan mineral yang lain, kalau itu natriumnya tinggi, Bapak Ibu, maka itu akan menyebabkan, kalau itu diminum, itu akan menyebabkan gangguan syaraf. Kalau magnesiumnya terlalu tinggi, maka mereka akan gangguan pencernaan dan mereka akan diare-diare. Bayangkan sudah dehidrasi 3 hari malah diare, itu bisa menyebabkan kematian. Saudara, malah kehilangan cairan. Saudara, belum lagi kalau ternyata itu bukan hanya kandungan mineral yang lain, tapi ada kandungan logam berat yang menyebabkan rasa pahit. Saudara, itu bisa merusak organ. Belum lagi kalau ada, saudara, mikroorganisme, bisa jadi bakteri, bisa jadi penyakit yang menyebabkan rasanya itu pahit. Saya mau tanya, berapa banyak di antara Anda yang pernah minum dari air ledeng yang berkarat? Yang sudah berkarat bertahun-tahun gitu, lalu Anda keluarkan airnya berwarna kecoklatan karena itu campur dengan debu logam yang berkarat. Coba Anda minum, rasanya gimana? Saudara, pasti rasanya getir, rasanya rasa ledeng tapi campur kok kayak karat. Kalau itu ada kandungan mineral yang berlebihan atau kandungan logam yang lain, rasanya pahit. Dan itu jangan coba-coba diminum. Jadi orang Israel, kalau mereka nggak minum mereka dehidrasi, mati, lemas. Kalau mereka minum air pahit itu, matinya lebih cepat. Saudara. Jadi orang Israel pada waktu itu terancam mengalami kematian massal kalau mereka tetap minum air itu. Kematian massalnya bisa cepat. Tapi kalau nggak minum, kematian massalnya juga terjadi, tapi sedikit lebih lama. Matinya lemas. Saudara, nggak ada pilihan yang enak, saudara. Di titik itu, saudara, Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan penyembuhmu. Katakan amin. Tuhan berkata kepada Musa, Musa ambil sepotong kayu. Itu secara profetik Bapak Ibu. Karena waktu saya terbatas, saya nggak bisa jelaskan panjang lebar di dalam perjanjian lama. Saudara, kata yang sama itu juga dipakai untuk kayu yang yang membuat orang itu digantung. Saudara, di dalam hukum-hukum Taurat. Dan itu di dalam perjanjian baru, itulah simbol daripada kayu salib Yesus Kristus. Yang atasnya Yesus menjadi kutuk, yang atasnya Yesus itu menjadi dosa. Saudara, maksudnya dibuat seolah-olah seperti berdosa menanggung dosa kita. Saudara, itulah lambang daripada salib Kristus. Saudara, secara profetik. Begitu kayu itu dilepas, dilemparkan, terjadi pekerjaan ajaib atau supranatural. Air yang tadinya itu mengandung banyak mungkin mikroorganisme, bakteri atau penyakit. Air yang kecampur dengan banyak kandungan mineral yang berlebihan. Kalau natrium berlebihan, apalagi kalau ada sulfat berlebihan, saudara, waduh itu bisa merusak organ. Saudara, plus bisa jadi ada kandungan logam. Tiba-tiba airnya berubah menjadi manis. Tiba-tiba kandungannya saya nggak ngerti karena Alkitab nggak menjelaskan. Tiba-tiba komposisi atau senyawa menjadi seimbang. Menjadi airnya kalau diminum itu seperti hari ini Anda minum air yang pH-nya itu terbaik. Yang katanya kalau minum air ini, yang katanya airnya itu bukan hanya mengandung O2 tapi mengandung O3, O5, Katanya ini airnya pH-nya paling baik. Kalau diminum bisa memperpanjang umur. Kurang lebih airnya itu jadi menyegarkan. Jadi bisa diminum. Lalu dia memperkenalkan dirinya. Akulah penyembuhmu.
Dengan kata lain, saudara, karena engkau adalah umat perjanjianku, hari ini aku memperkenalkan diriku, akulah penyembuhmu. Akulah yang menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin. Engkau mengalami dehidrasi, nyawamu terancam. Kalau engkau tetap minum air yang pahit itu, kematianmu malah lebih cepat. Tapi dialah penyembuh kita. Saudara, hari ini kita percaya bahwa kalau kita belajar Alkitab, semuanya itu menggambarkan pekerjaan Yesus. Perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan itu tidak pernah berubah, katakan amin. Bahkan Mazmur 107, coba kita buka sama-sama, saudara. Mazmur 107 ayat 17 sampai 20. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Maksudnya apa? Mereka makan muntah, mual. Mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut, kondisinya kritis. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ini ayat secara literal ini ngomong tentang kesembuhan fisik atau kesembuhan jasmani. Bahkan dipertegas di dalam Yesaya 53 bahwa sesungguhnya ini nubuatan tentang Yesus Kristus. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Katakan amin. Sehingga kita bisa berkata oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka Yesus di atas kayu salib, Yesus itu bukan hanya lebam, Yesus bukan hanya memar, tapi Yesus itu dicambuk. Lalu di ujungnya ada paku, ada semacam kailnya. Lalu dirobekkan, ada daging yang robek, ada darah tercurah. Oleh karena luka-luka dan bilur-bilurnya, kita sembuh. Kita telah disembuhkan. Katakan kita telah disembuhkan. Itulah sebabnya di Matius 8 ketika Yesus memulai pelayanannya, saudara, coba kita baca sekali lagi. Satu ayat lagi, Matius 8 ayat 16 sampai 17. Perhatikan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Perhatikan ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nubuatan Yesaya 53 itu digenapkan pada pribadi Yesus. Yesus memelekkan mata yang buta, menyembuhkan yang kusta. Yesus, saudara, menyembuhkan sakit demam keras daripada ibu mertua Simon Petrus. Yesus menyembuhkan orang yang pendarahan, wanita pendarahan 12 tahun. Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Bapak Ibu, dengan kata lain, kematian Yesus di atas kayu salib, dia membeli pengampunan dosa buat kita, tapi dia juga membeli kesembuhan bagi kita. Bapak Ibu, berarti kita hari ini punya harapan. Kalau Anda hari ini menderita kelemahan tubuh atau sakit penyakit, Anda bisa datang kepada Tuhan, memanggilnya Yehova Rafa, dan percaya bahwa penyakitmu sudah ditanggungnya dengan iman. Saudara bisa melihat kesembuhan terjadi. Sekalipun mungkin, saudara, Anda merasa bahwa ini tuh gak mungkin. Bapak Ibu, Tuhan bisa menyembuhkan lewat cara medis. Tapi kalaupun medis tidak bisa, Tuhan bisa menyembuhkan lewat cara supranatural. Itulah sifatnya. Beberapa bulan yang lalu, saya diundang oleh seseorang ibu yang punya orang tua, mama itu sudah umur 80-an yang sudah ada di ICU. Saya diundang di situ untuk mendoakan, siapa tahu mama itu masih ada ganjalan, masih ada kepahitan. Karena mengingat
track record daripada mama, daripada ibu ini, saudara, mama ini banyak menyimpan hal-hal yang pahit atau kekecewaan. Saya datang, akhirnya kami perjamuan kudus, lalu saya berdoa karena mama dalam kondisi lemah, gak bisa diajak ngomong. Bapak Ibu, keluarga sudah kumpul. Saya pertama-tama beriman untuk berdoa kesembuhan. Tapi sebelumnya saya tuntun, saya ngomong saja saya percaya yang bersangkutan masih bisa dengar walaupun mungkin sulit meresponi karena sudah sangat lemah. Keluarga juga sebetulnya sudah siap kalau mama itu akhirnya dipanggil Tuhan karena umurnya sudah 80 tahun lebih. Bapak Ibu, lalu saya coba ngomong, ampuni orang yang bersalah, ya jangan disimpan. Saya doakan saudara, tapi saya percaya kita perjamuan kudus mengakui karya Yesus di atas kayu salib. Saudara, bahwa kesembuhan masih terjadi. Setelah itu saya juga doa penyerahan. Saya serahkan tubuh jiwa rohnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Setelah itu ditindak. Saudara, 2 atau 3 minggu kemudian saya dikirimin foto. Itu suster-susternya itu sampai senang, dokter-dokternya juga senang sekali. Saudara, ada foto di mana dari oma itu sudah gak bisa apa-apa, tidak berdaya, sudah infeksi paru-parunya, berangsur-angsur sembuh kuat sampai bisa didorong kursi roda, dan ketika keluar dari rumah sakit itu seisi suster-susternya, perawat-perawatnya, dokternya itu ikut senang karena hal-hal seperti ini itu jarang. Saudara, kemarin saya ketemu sama ibu ini yang anaknya itu, saya sudah dikirimin foto. Saudara, orang tuanya segar bugar seperti kayak orang gak sakit. Saudara, dan habis saja merayakan ulang tahun lalu ada foto bersama. Saya dikirimin, saya dilihatin fotonya. Waduh, itu luar biasa. Sekalipun kita tahu bahwa umur manusia ada batasnya. Tapi apa yang dialami oleh ibu ini, itu adalah mujizat. Sekalipun memang ada bantuan medis, tapi di ujung semuanya, kalau bukan mujizat dan bukan Tuhan yang menyembuhkan, tidak mungkin terjadi. Katakan amin. Saudara, banyak kali kita ini gak berani percaya. Karena mungkin kita merasa kalau kita ikut Tuhan lalu kita mengharapkan kesembuhan itu adalah sesuatu yang dosa. Saudara, memang kalau kita itu ikut Tuhan hanya dasarnya cuman berkat dan kesembuhan, kita jadi salah iman kita. Saudara, tapi bukan berarti Anda tidak boleh berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Bahkan dia sendiri memperkenalkan bahwa akulah Tuhan penyembuhmu, dengan kata lain kalau engkau membutuhkan kesembuhan, jangan takut dan jangan ragu untuk datang dan berdoa kepada Tuhan dengan iman, menerima apa yang dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Amin saudara. Yang kedua, ternyata masalah bangsa Israel itu bukan cuma ancaman fisik. Yang kedua itu ternyata yang Tuhan sembuhkan itu adalah masalah jiwa. Perhatikan apa yang mereka alami, saudara. Ketika mereka ketemu sama yang namanya air itu pahit, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal baru saja mereka itu menyanyi-nyanyi, mereka mengucap syukur, tapi begitu mereka 3 hari gak dapat air, saudara, lalu air yang ada itu pahit, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Rupa-rupanya sekalipun mereka sudah keluar dari Mesir, ternyata Mesir belum keluar dari hati mereka. Apa maksudnya? Saudara, luka apa sih yang mereka itu miliki? Apa maksudnya Mesir masih ada dalam hati mereka? Saudara, mereka itu 400 tahun, berapa generasi itu mereka hidup dalam perbudakan. Mereka itu punya yang namanya trauma. Mereka itu punya yang namanya, saudara, luka generasi. Mereka trauma dengan keadaan hidup. Mereka itu dijajah, saudara. Lalu ketika mereka ada di padang gurun, mereka mengalami penderitaan, itu men-trigger trauma mereka. Saudara, karena selama ini mereka itu disiksa, dijajah, mereka itu mengalami penderitaan.
Mereka selama ini bersungut-sungut dengan keadaan hidup mereka. Tapi begitu mereka keluar dari Mesir, Mesirnya belum keluar dari hati mereka. Traumanya masih ada, lukanya masih ada, jiwanya masih terluka. Ketika mereka ketemu dengan penderitaan, keluar lagi traumanya. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka pahit. Saudara, rupa-rupanya yang Tuhan sembuhkan itu bukan hanya fisik, tapi batin. Berapa banyak di antara saudara hidup dengan luka batin? Amsal berkata demikian. Amsal 15 ayat 13 berbunyi demikian. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat apa saudara? Muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Luka batin itu mematahkan semangat. Sementara hati yang bersuka cita membuat wajah berseri-seri. Saudara, kalau Anda menyimpan luka batin, saudara, bahayanya adalah saudara akan ada sampai di satu titik kalau Anda tidak segera ambil tindakan untuk menyembuhkan luka batin Anda. Datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, Anda akan kehilangan semangat hidup. Pertama-tama mungkin saudara akan jadi orang yang menghindari atau membangun tembok. Ketika Anda membangun tembok, Anda nggak bisa punya hubungan yang dekat dengan orang-orang terdekat saudara yang Anda cintai. Bukan hanya itu, bisa jadi saudara menafsirkan orang-orang di sekitar Anda dengan kacamata luka tersebut, dengan kacamata trauma tersebut. Akhirnya Anda menjadi sensitif, Anda melampiaskan kemarahan Anda, saudara, kepada orang-orang di sekitar Anda, padahal belum tentu mereka penyebab luka batin Anda. Lalu Anda makin bangun tembok, saudara, sangkanya itu menyembuhkan Anda. Tidak, saudara, Anda hanya membangun tembok emosional supaya Anda tidak terluka lagi. Dan lebih parahnya lagi, itu bisa mengundang depresi, itu bisa mengundang kalau lebih lagi saudara, hati saudara itu sampai di titik kehilangan semangat. Pernah nggak Anda merasa bahwa hati Anda itu sudah nggak ada rasanya lagi? Atau sudah mati rasa? Saya nggak ngerti apa yang Anda alami. Bisa jadi yang Anda alami adalah Anda memikul luka batin karena pengkhianatan. Orang yang Anda percaya mengkhianati Anda dan itu melukai Anda begitu dalam. Sehingga sampai di satu titik saudara, Anda memikul penderitaan berupa trigger-trigger trauma. Anda melihat situasi tertentu saudara, lalu tiba-tiba reaksi tubuh Anda itu bisa sakit. Atau Anda nggak bisa tidur, ya di dalam itu sakit. Lalu kalau misalnya lihat kejadian tertentu, kata-kata tertentu, lihat film tertentu, Anda jadi terluka, menjadi dalam. Dan itu membuat Anda sampai di satu titik. Saudara, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Dengar baik-baik, Tuhan juga bisa membebat luka Anda dan menyembuhkan luka Anda. Atau mungkin Anda dilukai oleh seseorang begitu dalam. Seseorang memperlakukan Anda tidak adil. Sehingga Anda terluka begitu dalam. Atau saudara itu, saudara seseorang yang terdekat melukai Anda dengan cara yang begitu rupa. Dan sampai hari ini itu menyisakan sebuah luka menganga. Sebuah trauma yang tidak atau yang belum disembuhkan. Dengar baik-baik. Saudara, kalau Anda seperti itu, Anda persis seperti orang-orang Israel. Mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka sudah keluar dari perbudakan. Tapi Mesirnya belum keluar dari batin atau dari jiwa mereka. Saudara, mereka masih menyimpan trauma. Mereka masih menyimpan kepahitan. Mereka masih menyimpan luka batin, luka emosi. Satu-satunya cara adalah jangan denial. Saudara,
Tapi datang kepada Tuhan, izinkan hati saudara yang pahit itu dilempar sepotong kayu tadi, lambang daripada salib Kristus. Katakan amin. Anda gak bisa menutup diri. Anda harus membuka kepada pekerjaan Yesus. Caranya gimana? Saudara, jangan denial. Anda harus melepaskan pengampunan dan izinkan Tuhan memulihkan. Beberapa itu butuh waktu, tapi saya yakin Anda pasti sembuh. Katakan amin. Beberapa orang mungkin butuh waktu 2 minggu, sebulan, 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Saya berharap gak lebih dari itu. Yang pasti kesembuhan butuh waktu. Tapi Anda tidak akan pernah sembuh sekalipun ada waktu kalau Anda pertama-tama tidak melepaskan pengampunan. Dan membiarkan karya Yesus menukar sakit hati. Saudara, kayu salib itulah tempat pertukaran. Katakan amin. Yesus disakiti supaya Anda sembuh. Yesus ditolak. Yesus dibenci. Yesus dikhianati. Yesus itu dilukai batinnya. Sampai mati di atas kayu salib. Supaya hari ini Anda yang terluka, Anda sembuh. Itulah tempat pertukaran di atas kayu salib. Katakan amin. Tapi dimulai dari Anda harus terbuka, datang kepada Kristus. Dan Anda harus menukar. Berarti kalau menukar, Anda harus memberikan luka batin itu kepada Tuhan dengan cara apa? Pertama-tama Anda harus lepaskan pengampunan. Amin saudara. Dari situlah Anda disembuhkan. Yang terakhir. Ternyata Tuhan juga menyembuhkan bukan hanya masalah jiwa tapi juga masalah rohani. Saudara, karena sifatnya itu kesembuhan, masalah rohani pun disembuhkan. Dia bisa mengampuni dosamu. Dia bisa memulihkan hidupmu. Dia juga bisa memulihkan rumah tanggamu. Dia juga bisa memulihkan keuanganmu. Semuanya itu bersifat rohani. Jangan dikira masalah keuangan itu cuma masalah teknis pengelolaan. Tidak, itu masalah rohani. Saudara, kalau rohani Anda sembuh, cara pengelolaanmu juga sembuh. Katakan amin. Yang pasti satu hal, Dia menebus kita. Menebus itu bukan hanya membeli Anda dengan darah yang mahal, tapi menebus itu Dia bisa menebus waktu-waktu yang hilang di dalam kehidupan yang berdosa. Atau Tuhan itu bisa menebus itu berarti kalau Anda punya rumah tangga, Anda merasa bahwa rumah tanggaku gak mungkin bisa pulih. Karena di dalamnya ada perselingkuhan, ada pengkhianatan. Saudara dengar baik-baik, Tuhan bisa menebus rumah tangga yang hancur itu menjadi rumah tangga yang dipulihkan. Katakan amin. Tapi bagaimana mungkin Pastor Fuji? Kepercayaanku sudah hilang. Seperti gelas itu sudah hancur berkeping-keping. Dengar baik-baik. Di dalam Kristus sekalipun itu sudah hancur, bisa ditambal kembali. Sekalipun mungkin ada bekas retakannya. Saudara, tapi itu bisa menjadi baru bahkan lebih kuat daripada sebelum dia pecah. Katakan amin. Ada gelas-gelas kecil yang di Jepang, itu ditambal. Gelas-gelas seperti cangkir kecil yang untuk minum teh, itu ditambal dan ada seninya. Tahu nggak, setelah ditambal, untuk waktu yang cukup lama, harganya lebih mahal daripada cangkir-cangkir baru. Karena punya nilai seni yang tinggi. Jangan takut sekalipun mungkin Anda gelas yang sudah pecah, lalu ditambal kembali, mungkin ada bekas retakannya. Tapi Anda bisa menjadi gelas yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bekas retakan itu, jadikan itu pengingat simbol bahwa kasih karunia Tuhan memulihkan rumah tanggamu yang pernah hancur. Katakan amin. Itulah penebusan. Dia bisa memulihkan kehidupan Anda yang hancur, masa lalu yang Anda lewati yang sia-sia, yang bobrok, yang rusak. Tuhan bisa memberikan masa depan yang baru, kehidupan yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Dia bisa memulihkan, sebab itu dialah Jehovah Rafa.
Dialah yang memperbaiki, dialah yang memulihkan, dialah yang menyembuhkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.